Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novitasya, Farah, Dinda, Saskia, Carmila, dan Wahyu Hidayat. Saya sendiri. Di sini kami akan memaparkan terkait materi penyajian hasil analisis data bahasa. Penyajian hasil analisis data bahasa. Di dalam penyajian hasil analisis data bahasa terdapat dua metode, yaitu metode penyajian informal dan metode penyajian formal. Informal. Dalam penerapannya, penyajian informal ini digunakan dengan menggunakan kata-kata biasa. Walaupun demikian, penggunaan terminologi yang sifatnya teknis tidak bisa dihindari. Contoh penyajian informal. Contoh berikut ini perihal penggunaan kata pula dalam bahasa Indonesia. Dari sekian penggunaan kata pula, kata tersebut dapat digunakan dalam kalimat majemuk yang bertipe hubungan pendasar. Dari analisis yang seksama dan cermat dapat diketahui kaidah pemakaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kata pula berdistribusi paralel dan sinonim dengan jua, tetapi tidak dengan pun. Yang kedua, klausa dasar yang membentuk kalimat yang mengandung pula konstitut atau P-nya berupa adjektiva atau A. Formal. Penyajian formal adalah perumusan dengan apa yang umum dikenal sebagai tanda dan lambang-lambang. Khusus mengenai penggunaan tanda dan lambang dalam metode penyajian yang formal itu dapat disebut teknik dasar. Dan sebagai teknik dasar, teknik itu diikuti pula oleh teknik lanjutannya, ialah pengkonflasian, yaitu penyajian beberapa kaidah tunggal secara berjalin sedemikian sehingga menjadi satu gabungan kaidah, satu kaidah ganda, atau satu kaidah berkonflasi, antara lain dengan pertolongan tanda-tanda kurung, atau biasa, kurawal, dan persegi. Contoh formal. Berikut diberikan sekedar contohnya, diambil dari laporan penelitian Sudaryanto tahun 1979. Beberapa kata non-referensial dalam bahasa Indonesia, misalnya perihal penggunaan kata pula dalam bahasa Indonesia. Dari sekian penggunaan kata pula, kata tersebut dapat digunakan dalam kalimat majemuk yang bertipe berhubungan pendasaran. Dari analisis yang seksama dan cermat dapat diketahui kaidah pemakaiannya sebagai berikut. Semakin bertambah kian PA1. Semakin bertambah kian PA2. Pula jua pun SN1. Tanda yang pertama adalah tanda asterisik, yang kedua tanda kurung, yang ketiga tanda silang rangkap, yang keempat tanda garis agak panjang, yang kelima adalah tanda titik-titik ke bawah, yang keenam tanda anak panah, yang ketujuh tanda sama dengan yang terpalang, yang kedelapan atau yang terakhir tanda-tanda menyuduk ke kiri atau ke kanan. Lambang terbagi menjadi dua, yaitu huruf dan angka. Yang pertama huruf. Huruf tertentu ini sering muncul sebagai lambang untuk fungsi dan kategori sintaktik dalam tataran sintaksis, lambang untuk bunyi fonetik dan fonemik, dan lambang untuk morfem tempat menempelnya afiks. Yang kedua ada angka. Lambang angka sering digunakan untuk menunjukkan intonasi kalimat, yaitu tinggi rendahnya lagu. Selanjutnya penyajian yang baik. Dapat dikatakan apabila 1. Dapat mengungkapkan hasil jerih payah analisis atau apa yang ditemukan oleh peneliti. Yang kedua, memiliki nilai keterbacaan yang tinggi. Jadi, simpulan penyajian hasil analisis data bahasa itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu dengan cara formal dan yang kedua itu dengan cara informal. Dengan cara formal itu ditandai dengan sebuah tanda dan lambang-lambang, sedangkan penyajian data informal itu ditandai dalam sebuah bentuk kata-kata biasa. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami terkait penyajian hasil analisis data bahasa. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.